Namaku Bram. Aku baru pindah ke kontrakan kecil dekat tempat kerjaku. Rumahnya sederhana, 2 kamar, dan lokasinya agak masuk ke dalam gang. Pemiliknya bilang, kalau ada apa-apa bilang aja. Nada suaranya sih biasa saja, tapi entah kenapa kalimat itu menempel di kepalaku. Malam pertama aku tinggal di sana, semua rasanya berjalan seperti biasa saja. Sampai keesokan harinya, aku terbangun sekitar jam 2 pagi ketika itu. Entahlah, tidak ada yang membuatku terbangun saat itu. Hanya saja, entah kenapa tiba-tiba terbangun dan rasa kantuknya hilang. Aku duduk di atas tempat tidur. Agak sedikit kebingungan. Sampai terdengar suara kursi yang digeser. Suaranya pelan, seperti ada orang yang berhati-hati menggeser kursi itu agar tidak ketahuan. Suaranya sih rasanya terdengar dari arah dapur. Aku bangkit dan mengeceknya. Kulihat dapur sepi. Kursi pun masih ada di tempatnya. Mungkin hanya sugesti. Aku kembali lagi ke kamar. Rasanya sulit sekali untuk kembali tidur. Padahal aku menguap beberapa kali. Badan memaksa untuk tidur, tapi entah kenapa mata rasanya tidak ingin terlelap. Dan tiba-tiba kini ku dengar ada langkah-langkah ringan, perlahan melangkah dan berhenti tepat di depan pintu kamar. Dari celah bawah pintu ada bayangan seperti sepasang kaki yang berdiri. Aku menatap ke arah pintu. Di kontrakan ini aku tinggal sendirian. Dan aku sangat yakin semua pintu sudah terkunci, bahkan jendela. Ini apa ya? Maling gitu. Jantungku berdegup cukup cepat. Perlahan aku dekati pintu sambil membawa sesuatu untuk kujadikan senjata.
Ketika ku buka pintu, tidak ada siapa-siapa. Kosong, sunyi. Aneh. Aku beranjak ke pintu depan, memastikan semua pintu, jendela yang ada di rumah itu terkunci dengan rapat. Aku lihat semua ruangan yang ada di kontrakan itu. Tidak ada siapa-siapa. Aneh. Aku lalu duduk di ruang tamu. Duduk di sofa. Aku coba selonjorkan badanku di sana. Udara dingin di ruang tamu itu membuatku setidaknya lebih nyaman daripada di kamar. Aku terlelap dan aku bermimpi. Di dalam mimpiku, aku berada di ruang tamu itu. Dan kulihat ada perempuan yang duduk di seberang kursiku. Rambutnya panjang, wajahnya menunduk, mengikat rambutnya dengan pelan. Dan saat itu tidak terlihat wajahnya, hanya saja dia rasanya seperti bersenandung. Dan tiba-tiba bau melati muncul menyengat. Saat itu rasanya aku berpikir, di mimpi tidak mungkin aku mencium bau. Dan bau ini terasa sangat pekat. Dan aku tersadar dan terbangun dari tidurku. Bau melati itu tercium sangat jelas menyeruak di ruang tamu ini. Dan baunya terasa dari kursi yang ada di seberangku. Lalu terdengar kini suara senandung seorang perempuan. Samar ku dengar arahnya dari dapur. Dan perlahan wangi bunga melati itu hilang seiring dengan suara senandung yang kini terasa semakin jelas terdengar. Aku coba mendekati arah dapur,
melangkah perlahan. Dan ketika ku tengok ke arah dapur, tak ada apa-apa di sana. Suara sendandungnya hilang. Aku coba mengatur nafasku. Sampai tiba-tiba seluruh lampu dan listrik di rumah itu padam. Suasana menjadi sangat gelap. Dan aku coba berusaha menyalakan flashlight dari handphoneku untuk menuju ke arah meteran listrik. Dan begitu ku nyalakan lampu flashlight dari handphoneku, astaga, terdengar suara kursi digeser. Kali ini digeser dengan sangat kasar dan jelas. Ketika ku sorot ke arah dapur, kini terlihat kursinya tidak di posisi sebelumnya. Keluar dari barisan meja, dan kulihat ada yang berdiri di atas kursi itu. Sosok seorang perempuan dengan baju putih, rambutnya panjang, selutut, persis seperti yang ada di mimpiku. Namun kini kulihat wajahnya. Kulitnya sangat pucat kebiruan, lidahnya menjulur keluar, matanya membelalak, dan bola mata hitamnya melihat ke atas, seperti tercekik sesuatu. Dalam sekejap, udara ruangan menjadi berat. Kini malah tercium bau busuk yang menyengat. Refleks, aku berlari keluar dari dapur menuju ke teras rumah. Buru-buru aku cek meteran listrik dan menyalakan listrik di rumah. Lampu kembali menyala. Malam itu, aku tidak berani masuk ke dalam rumah. Aku duduk di teras rumah, tidak tidur, hingga keesokan paginya.
Paginya, aku dibangunkan seseorang. Aku tertidur di teras rumah. Yang membangunkanku adalah si pemilik rumah. Dia bilang kenapa aku tidur di teras. Aku pun mengajaknya ke dalam. Dan aku coba ceritakan apa yang kualami semalam di rumah itu. Ketika aku ceritakan, dan aku pun bilang, jika ada hal dari pemilik sebelumnya yang terjadi yang tidak aku tahu, mungkin ceritakan saja. Namun si pemilik rumah seakan enggan memberitahu. Dia hanya berkata bahwa katanya memang rumah ini ada penghuninya. Cuman biasanya mengganggu di awal-awal saja. Karena mungkin perkenalan. Dia hanya bilang seperti itu. Namun asumsiku lain. Dari kursi dan sosok yang terlihat olehku, rasanya aku tahu mungkin pernah terjadi sesuatu di rumah ini, di dapur itu. Sebuah kejadian yang entah terjadinya kapan. Yang jelas ada yang mengakhiri hidup di rumah itu. Namaku Sinta. Asalku dari Banjaran. Dan kejadian ini terjadi kurang lebih 1 minggu yang lalu. Awalnya semua terasa biasa saja. Aku hanya ingin liburan singkat ke Bandung untuk me time dan liburan. Sekedar ngopi, nongkrong, lalu istirahat tanpa harus bolak-balik ke Banjaran lagi. Apalagi kondisi jalan saat itu terlihat sangat padat. Sangat melelahkan menurutku jika harus bolak-balik. Sampai akhirnya kakakku memesankan sebuah hotel untukku. Katanya agar strategis, nyaman, dan cocok untuk istirahat semalam. Singkat cerita, keesokan harinya aku pun langsung check-in sekitar jam 2 siang. Hotel itu berada di kawasan kota. Aku mendapatkan kamar di lantai 1. Kamarnya luas, namun terletak di paling ujung.
Ada sebuah balkon kecil di kamarku. Di luarnya, pepohonan tumbuh dengan rapat. Tepat di depan balkon, berdiri sebuah gedung rumah sakit. Tapi, anehnya, gedung itu terlihat seperti tidak berpenghuni. Tidak ada lampu menyala, tidak ada orang terlihat, dan tidak ada aktivitas apapun di sana. Padahal, aku tahu rumah sakit itu masih beroperasi sampai sekarang. Namun, aku tidak terlalu memikirkannya. Sekitar jam 5 sore, aku pun bersiap-siap. Mandi, berganti pakaian, lalu pergi keluar untuk ngopi dan nonton. Aku meninggalkan hotel sekitar jam 6 sore dan baru kembali lagi sekitar jam setengah 11 malam. Ternyata sesuai harapanku, aku bisa menghabiskan liburan walaupun dengan agenda yang tidak terlalu banyak. Hanya nonton, nongkrong di coffee shop, itu juga sudah lebih dari cukup untukku. Aku sangat senang sekali hari itu. Di malam harinya, sesampai di hotel, aku tidak langsung tidur. Aku duduk santai di kursi kamar, membuka HP-ku, dan membiarkan waktu berlalu. Tak terasa, waktu menunjukkan pukul 12 malam. Aku langsung beranjak menuju toilet untuk bersih-bersih. Setelah itu, merapikan tempat tidur dan lanjut berbaring. Sampai akhirnya aku pun tertidur. Sampai tiba-tiba aku terbangun. Dan kulihat sudah pukul 1 malam. Bukan karena mimpi, bukan juga karena suara di dalam kamar, melainkan suara riuh dari luar balkon yang membuatku sedikit terganggu dan terbangun. Ramai sekali, bising seperti pasar. Banyak suara bercampur jadi satu, seolah-olah ada puluhan orang yang berbicara secara bersamaan. Padahal aku berada di lantai 1 hotel. Di balik balkon itu hanya ada pohon dan tembok pembatas. Rasa penasaran pun muncul. Aku berdiri perlahan, mengambil HP-ku, menyalakan flash, lalu membuka pintu balkon. Gelap. Aku menyorotkan cahaya ke bawah. Kosong. Tidak ada siapa-siapa. Dengan suara sedikit gemetar, tapi sok berani, aku pun berkata, "Berisik banget woi, mau istirahat nih." Setelah itu, anehnya suara itu pun hilang. Seakan teriakanku tadi
memang didengar. Hah? Aku berlari kecil buru-buru masuk ke kamar. Kututup lagi pintu balkon dan langsung naik ke atas kasur dan mencoba untuk melanjutkan tidurku. Namun, beberapa menit kemudian, saat aku baru mulai terlelap, suara itu kembali. Dan kali ini lebih ramai, lebih dekat, lebih tidak wajar. Aku pun memutuskan untuk tidak terlalu memikirkannya dan mencoba mengalihkan suara itu dengan menyalakan TV di dalam kamar dan memasang volume sekencang-kencangnya. Mencoba menenangkan diri, aku beranjak ke toilet dan mengambil minum. Dan saat aku meletakkan botol mineral di atas meja, astaga, botol yang tadi kusimpan di meja itu jatuh dengan sendirinya. Tidak tersenggol, tidak miring, namun jatuh begitu saja. Di waktu yang bersamaan, entah kenapa dadaku terasa langsung sesak. Aku menahan diri untuk tidak panik. Dengan suara pelan, aku berkata, "Tolong jangan iseng. Saya cuma mau istirahat. Saya kesini bukan buat ganggu kalian." Aku mulai membaca doa. Karena menurutku ada hal yang tidak beres di sini. Dan aku pun kembali ke kasur. Aku mematikan lampu, menyisakan satu lampu kecil di dekat kaki tempat tidur. Dan sampai baru saja aku akan tidur kembali, astaga! Refleks aku terkejut ketika mendengar suara seperti kaca yang diketuk. Dan ketika kulihat, dari arah pantulan cermin yang berada di dekat lemari, aku melihat bayangan hitam berada di dalam toilet. Tidak terlalu jelas, namun ia terlihat diam dan berdiri. Siapa itu? Melihat itu, jantungku seperti berhenti. Dengan sisa keberanian yang kupunya, aku coba meraih saklar lampu dan menyalakannya. Dan ketika aku nyalakan, sosok itu, bayangan itu pun menghilang. Syukurlah, aku pun mulai merasa lega dan segera merebahkan kembali badanku di kasur. Namun, ketika aku sedang mencari posisi tidur dan mencoba memiringkan badanku ke samping, astaga! Tepat di depanku, kulihat ada sesosok wanita berdiri tepat di samping kasur. Tubuhnya tinggi, rambutnya panjang menutupi wajah. Sampai perlahan terangkat wajahnya. Kini aku bisa melihat matanya kosong, hitam seperti lubang. Mulutnya terbuka terlalu lebar, seolah rahangnya tidak normal. Sangat menyeramkan. Kulihat wajahnya sangat tampak rusak
seperti hangus dan membusuk. Dan yang paling menyeramkan, dia tersenyum melihat ke arahku. Ah! Aku tidak bisa bergerak, tidak bisa berteriak, tidak bisa menutup mata. Dan perlahan, kini dia memiringkan kepalanya ke samping dan condong mengarah ke arahku. Kini wajah yang menyeramkan itu tepat berada di depan mukaku. Badanku pun lemas dan aku tak ingat apa-apa lagi. Ketika terbangun, waktu sudah pagi. Kulihat aku masih berada di atas kasur dengan keringat dingin. Saat itu aku tahu ini bukan gangguan biasa. Aku tidak berani untuk berlama-lama lagi di kamar itu. Setelah selesai merapikan barang-barang bawaanku, aku langsung keluar kamar untuk segera check out. Aku menyusuri lorong lantai 1. Sejak awal aku masuk ke lantai ini, lorongnya memang sudah terasa berbeda. Sunyi yang menekan, udara yang berat, dan seolah ada banyak mata yang memperhatikanku dari balik dinding. Aku bisa merasakan kehadiran mereka. Dan sampai sekarang, aku masih bertanya-tanya, apa sebenarnya yang ramai di balik balkon itu? Siapa sosok wanita tinggi yang menyeramkan itu? Dan apakah mereka masih ada di sana, menunggu tamu berikutnya? Namaku Agil. Aku seorang murid di salah satu pondok daerah Tasikmalaya. Kejadian ini terjadi 3 tahun lalu. Dan sampai sekarang masih teringat di pikiranku. Sosok yang membuatku kadang berpikir 2 kali ketika ke toilet atau kamar mandi di malam hari. Hari itu kami belajar dan melewati hari seperti biasa. Ketika sudah malam, ada satu aturan di mana penghuni pondok tidak boleh keluar di malam hari, apalagi sudah lewat jam 10 malam. Ya, kecuali ke WC. Kalau boleh dibilang, WC di pondok ini memang terletak di luar gedung, terpisah.
Hari itu kurang lebih hampir jam 10 malam, di saat semua orang sudah berada di asrama dan bersiap untuk istirahat. Tiba-tiba aku sakit perut. Rasanya mula sekali. Tapi entah ini ingin buang air besar atau hanya mulas masuk angin. Karena memang hari itu angin berhembus cukup kencang. Karena rasa sakit perut dan mulas ini sangat mengganggu, aku pun buru-buru pergi ke kamar mandi. Salah satu temanku mencoba menahanku. Dia bilang, "Reka mana? Mau kemana?" Aku menjawab, "Mau ke kamar mandi." Temanku memperlihatkan jam, sudah hampir jam 10 malam. Aku menganggukkan kepala bahwa aku mengerti situasinya. Temanku lalu bilang padaku, "Awas ya, bisa anu maturan." Katanya, "Hati-hati, takut ada yang nemenin." Candaan seperti itu sudah biasa di sini. Aku tidak terlalu memikirkannya. Aku berjalan keluar gedung dan menuju kamar mandi. Kurang lebih jaraknya sekitar 100 meter. Daerah pondokku itu dekat area pesawahan. Dan jika sudah malam hari seperti ini, rasanya sangat sepi. Sampailah aku di kamar mandi. Kamar mandi ini bentuknya seperti, ya kalau dibilang WC umum. Jadi seperti satu ruangan dengan beberapa bilik di dalamnya yang disekat oleh tembok. Sebenarnya yang membuatku tidak nyaman penerangan di kamar mandi ini. Penerangannya hanya satu lampu bohlam, dan itu pun redup, tidak mampu menerangi seluruh area. Aku masuk ke salah satu bilik. Singkat cerita, setelah selesai, sesaat sebelum aku membuka pintu, aku mendengar ada seseorang yang masuk juga ke kamar mandi dan masuk ke bilik yang ada di sebelah kiriku.
suara pintu dibuka lalu tertutup. Setelah itu aku keluar dari bilik. Kulihat bilik di sebelahku tertutup. Dan perasaanku, ini sudah lewat jam 10 malam. Aku pun coba bertanya siapa yang ada di dalam bilik kamar mandi itu. Karena mungkin saja aku kenal dan kita bisa kembali ke gedung asrama bareng-bareng. Aku beranikan diri untuk menyapa. Punten, yang di dalam siapa ya? Saya Agil. Namun tak ada jawaban yang terdengar. Ini udah lewat jam 10 malam. Mau ditungguin gak? Biar bareng-bareng ke pondok. Halo? Lagi-lagi tak ada jawaban. Tapi terdengar suara-suara dari dalam bilik itu. Ada orang di dalamnya. Bahkan dari sela-sela pintu yang tertutup pun aku lihat ya ada bayangan kaki. Dan tiba-tiba Abima orang dia pisan dia bilang saya orang sini di tempat ini. Mendengar itu aku terdiam sesaat. Setauku di pondok ini memang pendatang. Lalu suaranya pun rasanya agak aneh. Lalu aku memutuskan untuk pergi saja keluar dari WC. Perlahan aku jalan keluar. Dan ketika aku sampai ke pintu luar, astaga, ku dengar dari dalam WC itu ada suara gebrakan pintu. Seperti dibanting sangat keras. Aku pun berlari, mempercepat langkahku. Dan begitu ku tengok kembali ke arah WC itu, astaga, ku lihat tepat di depan pintu ada yang berdiri. Entahlah, seperti manusia namun bukan. Matanya hitam pekat. Lehernya terlihat panjang, agak miring seolah lehernya patah.
bentuk tubuhnya pun tidak seperti manusia normal. Agak aneh, sulit kujelaskan dengan kata-kata. Sosok itu perlahan tersenyum. Senyumnya semakin lebar dan terlihat tidak wajar. Giginya bertaring. Seluruh tubuhnya terlihat seperti bayangan berwarna gelap. Terdengar suara parau dari sosok itu berkata, Tesian. Saat itu juga aku langsung buru-buru berlari menjauh dari WC itu. Sampai aku merasakan ada sesuatu yang menyentuh kakiku dari bawah. Sentuhan dingin dan basah. Refleks aku menarik kakiku. Jantungku berdegup sangat kencang dan telingaku berdengung. Bulu kuduku berdiri dari ujung kaki hingga ujung kepala. Aku coba melangkah dengan cepat kembali ke pondok. Dan tiba-tiba ada sesuatu yang terlempar mengenai kepalaku seperti batu kerikil. Dilempar dari atas. Kontan aku menengok ke arah genteng gedung pondok, dan ketika aku lihat di atas genteng, astaga, sosok itu sudah berada di atas genteng dengan posisi seperti merangkak. Seluruh tubuhnya hitam. Dan terlihat menyeringai ke arahku. Tanpa kulihat lagi, aku langsung berlari masuk ke dalam pondok. Begitu masuk, badanku yang gemetar membuat teman-temanku melihat ke arahku. Dia bertanya kenapa. Aku ceritakan pada teman-temanku apa yang terjadi. Salah satu dari mereka bilang di WC itu memang sering terjadi kejadian. Beberapa orang pernah mendengar suara-suara seperti orang beraktivitas di tengah malam, mencuci baju, kamar mandi. Ada juga yang merasa ditemani, padahal tidak ada siapa-siapa. Atau bahkan melihat sekelebatan hitam yang mondar-mandir di sana. Setelah itu, aku pun banyak beristighfar, berdoa untuk meredam rasa takutku. Aku tahu bahwa memang kita hidup tidak sendiri. Mereka ada bukan untuk dipuja dan bukan pula untuk ditakuti berlebihan. Kadang mungkin hanya menemani. Namun mungkin kita tidak pernah siap untuk melihat wujudnya.
mulai, ini dia cerita pertama di Nightmare Side Testy Mystery. Ini dia pengalaman pertama. Assalamualaikum, selamat malam Kang Dimas. Waalaikumsalam, ada Ridwan dari Soreang. Aku mau bercerita nih. Pas waktu opening tadi ya, opening pas lagi siaran Nightmare Side, tiba-tiba ada angin berhembus dan di telinga kiriku tuh ada yang berbicara. Abi ngiring ngadangukeunnya dan tercium bau bunga melati, dan itu nyengat banget. Padahal aku lagi sendirian dan aku dengerinnya pakai headset, tapi suaranya jelas banget. Dan itu suara perempuan. Terima kasih udah dibacain. Wow. Jadi suaranya ada di headset ya. Dia lagi dengerin pakai headset sendirian. Bayangin, Abi ngiring ngadangukeun, atau mungkin bahasa Indonesianya saya ikut dengerin suara perempuan. Dan itu pas ya lagi dengerin sendirian. Nah itu tuh mungkin ada aja ya hal-hal yang terjadi ketika kamu sedang mendengarkan sendirian. Ya kadang jadinya ada yang dalam tanda kutip nemenin buat dengerin. Oke. Ada yang sama juga gak nih? Lagi dengerin Nightmare Side sendirian terus ada kejadian aneh? Itu boleh langsung di-share ya. Oke. Selanjutnya di Nightmare Side Testy Mystery. Ada J. Selamat malam J. Di Kopo Sayati saya pernah melihat benda mirip bola sebesar bola basket lah. Tapi bercahaya seperti kembang api yang dibakar dan terbang pelan horizontal rendah ke setiang listrik lah terbangnya itu ya. Oke, nggak terlalu tinggi, cuman jadi masih bisa terlihat terbang ke arah pohon bambu yang ada makamnya. Padahal itu rame dan masih termasuk siang lah, jam setengah 9 malam ya. Saya kejar ke arah pohon bambu itu tapi udah nggak ada. Itu apa ya? Sepengalaman aku ya insan muda ya, kalau wujudnya seperti bola api terbang, mungkin dibilangnya tuh banaspati gitu ya. Beberapa orang pernah melihat seperti itu juga gitu, banaspati. Cuma ada beberapa versi yang mungkin lain juga, kayak misalnya jika kamu melihat bola api itu ada di atas rumah seseorang berputar-putar gitu ya, terlihat, konon katanya rumah itu lagi dikirimin sesuatu seperti itu. Dan nanti kadang ketika satu kiriman itu gagal, akan terdengarlah di rumah itu suara dentuman atau ledakan yang cukup keras gitu. Kayak suara itu kayak suara ban pecah lah. Duar gitu. Itu kenceng banget. Bagi orang yang pernah melihat, katanya kalau ada bola api di atas rumah, berarti rumah itu sedang dikirimin sesuatu yang pastinya gak baik lah. Apakah kamu pernah melihat kejadian ini di sekitar daerah rumah kamu atau tidak ya? Kalau Dimasa secara langsung melihat si bola api itu mungkin belum pernah. Tapi kalau tiba-tiba di rumah terdengar suara ledakan yang cukup besar, yang konon katanya itu adalah tanda-tanda kiriman yang gagal, kalau itu pernah. Nah, yang waktu itu pernah terlihat terbang justru bukan bola api bentuknya, tapi seperti kepala yang melayang. Dan itu terlihat bahkan sebelum maghrib, kayak masih sore-sore. Di satu jalan, waktu itu saya pernah ngontrak di jalan itu kejadiannya ya sebelum maghrib lah. Tapi memang agak mendung. Itu terbang tuh. Pelan gitu. Mungkin agak tinggi dari tiang listrik lah ya. Cuman dia terbangnya cukup
perlahan dan itu cukup jelas terlihat lalu menghilang ke arah pepohonan. Walau alam apa itu ya? Apa mungkin hanya halusinasi yang kayaknya itu kepala tapi sebenarnya mungkin kantong plastik gitu ya. Tapi kalau dilihat lebih ditilik-tilik lagi saat itu aku juga ngiranya itu plastik ya. Terus dilihat-lihat kayaknya bukan deh. Itu tiba-tiba menghilang begitu saja ketika melewati pohon besar gitu. Jadi terhalang dan ya sudah hilang. Walau alam apa itu, tapi itu cukup aneh sih menurut aku karena ganjil aja. Bahkan itu muncul di saat yang nggak gelap gitu. Ya, mereka ya sebenarnya bisa muncul kapan saja kan. Mungkin ada juga pengalaman kamu yang diganggu sama yang seperti itu, tapi nggak malam gitu, justru kayak siang atau bahkan pagi-pagi. Ya mereka ada-ada aja gitu. Dan tidak selalu malam hari memunculkan mereka. Oke? Selanjutnya di Nightmare Side Testy Misteri. Selamat malam, ada Fikri di Ciparai. Aku pernah ngalamin Kak, jendela kamar saya itu diketuk-ketuk nih. Pas saya lihat ternyata di luar jendela saya ada pocong. Pocongnya gak terlalu besar, dia nyebutnya kayak pocong bogel katanya. Kejadiannya 2 bulan yang lalu dan kebetulan jendela kamar saya itu langsung menghadap ke sawah. Kalau ditanya sosok apa yang paling nyermin? Ya mungkin saya jawab pocong sih. Itu aduh, Gak tahu ya, itu takut banget sih ketika melihat sosok itu, apalagi cukup jelas kita dengan wujud bentuk wajahnya, karena mungkin sangat dekat sekali dengan kita ya, nanti yang akan berakhir seperti itu gitu. Jadi ketika melihat sosok itu, serem banget. Kalau menurut saya sih pocong sih, sosok yang males banget untuk dilihat, bahkan ketemu gitu. Ya enggak sih. Dan jujur saya pernah lihat itu di Ardan saat sedang training siaran malam jam 2.04 subuh. Baru banget masuk Ardan. Ketika itu ruang siarannya belum di sini, masih di sebelah sana. Dan dari sudut ruangan itu, kalau Ardan itu ada kaca-kaca kayak gini. Nah, dari sudut ruangan itu saya bisa ngelihat ke arah room 159 kalau sekarang dari kaca-kaca ini. Nah ketika saya sedang mixing malam latihan training dan ketika itu sepi sekali, nggak ada aktivitas lah, cuma ada yang training, mungkin ada operator itu pun tertidur. Dari kaca-kaca ini yang panjang-panjang ini ya, itu dia ngintip gini dan wujudnya pocong. Di situ kayak aduh, dia cuma diem aja ngintip ngeliatin dari arah jendela dan itu terlihat cukup jelas. Sampai akhirnya saya nggak mau fokus ngelihat ke arah si jendela ini, jadi cuma fokus ngelihat ke monitor sama keyboard mixing aja udah. Saya nggak ngeliat itu sampai akhirnya sekitar jam 4 sore waktu itu, 4 pagi ada ustadz yang siaran datang. Dari situ udah mulai tenang tuh. Baru keluar, baru saya bisa tengok ke arah luar, wah udah gak ada apa-apa, udah lega rasanya. Bayangin lagi training diliatin pocong. Ada Fadli. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Kang Dimas, saya Fadli. Mau cerita serem nih. Kejadiannya beberapa minggu lalu. Waktu itu saya lagi dengerin Nightmare Side Ardan, sekitar mungkin cerita kedua, mau masuk ke Testy Misteri ya. Gak lama ada yang lewat di dapur. Posisi rumah saya itu remang-remang.
Ya, dibikin remang-remang supaya suasananya itu gelap dan pensuasanaan lah sambil dengerin Nightmare Set Ardan gitu ya. Terus sosok itu saya lihat dari ujung mata diam di depan wastafel, nyalain keran air, terus hilang. Wah, jadi kamu dari ujung mata kelihatan tuh, nih ada satu sosok dia, awalnya sekelebat gitu, gini. Boom. Ternyata keran airnya nyala sendiri nih. Pas sosok itu ada di situ, terus dilihat hilang, tapi kerannya nyala. Ngeri banget. Wastafel atau kamar mandi sering banget ya banyak kejadian-kejadiannya gitu. Nggak cuman di rumah, kadang di baru aja ngomongin sekelebat, ada yang lewat di sebelah kiri saya tadi, hitam nembus ke tembok belakang situ. Wah, iyalah kalau lagi diomongin mereka sering ya muncul-muncul gitu guys. Tadi lewat banget. Nah, ada kejadian-kejadian yang mungkin juga terjadi di penginapan-penginapan kayak gitu biasanya ya. Saya pernah dengar cerita ngomongin satu keran air ya. Jadi ada, nggak usah disebutin penginapannya di mana, cuman dia lagi nginep di sana. Dan nginepnya ini kebetulan dalam rangka kerjaan, jadi dalam rangka bisnis lah gitu. Jadi dia cuma semalam doang. Dari siang seharian dia meeting ini itu segala macam, sampai akhirnya datang ke penginapan itu hanya untuk istirahat aja gitu. Jadi jam 10 mungkin atau 11-an dia baru pulang. Dia sampai ke kamarnya, habis gitu ya udahlah simpen-simpen barang, terus rebahan. Ini orangnya cewek, lagi rebahan kayak gitu, lagi tiduran, terus tiba-tiba dengar suara keran air di kamar mandinya. Kaget, dia awalnya lebih mikir, wah jangan-jangan saya salah kamar gitu, karena dia kan dari awal belum check in tuh, jadi kayak datang malam check in terus ke kamar, wah ini jangan-jangan saya salah kamar nih gitu. Tapi dia make sure, benar kok nomornya ini, tapi kok ada orangnya di kamar mandi gitu. Terus dia ketok kamar mandinya gitu, saking polosnya diketok, nggak ada balasan apa-apa gitu. Terus akhirnya dia buka, nggak ada orang, tapi keran wastafelnya itu ngocor air gitu. Dimatiin aja gitu. Dia mikirnya mungkin kerannya rusak lah gitu, bocor, jadi wajar lah tiba-tiba keluar air gitu. Dah, singkat cerita dia udah bersih-bersih gitu ya, kayak cuci muka dan lain-lain. Dia siap-siap tidur. Dia siap-siap tidur, masih tidur-tiduran, kedengeran lagi tuh suara air ngocor gitu. Nah kali ini suaranya itu bukan wastafel, tapi shower. Nah ada kan di satu kamar kalau penginapan itu showernya itu di atas bathtub gitu ya, ada bathtub, terus ada shower tuh. Jadi kalau airnya nyala, itu tumpahan airnya ke bathtub, dan itu suaranya jadi kayak air ke ke plastik gitu, jadi berisik gitu kan. Kaget lah dia, lah ini kayaknya shower bocor juga nih, pikir dia kayak gitu. Dengan ya udah aja lah, dia tiis aja gitu ya, kayak udahlah, kayak tadi juga nyala gitu. Dia ke kamar mandi, dia pas buka, terus ada sosok lagi di bawah shower itu, cewek, basah semua, tanpa busana. Wah kaget dia. Dan sepenglihatan dia sepersekian detik itu ya, si badannya itu kurus katanya. Dia membelakangi gitu kan,
Jadi di ini shower dia belakang. Jadi dia yang dia lihat belakangnya rambutnya panjang, basah gitu, dan si kulitnya pucat tapi dia kayak ada kotor gitulah, kayak ada apa ya, kalau orang habis main ke lumpur atau tanah tuh kering-kering gitu kan. Nah itu kayak gitu lah. Wah gitu. Wah, dia teriak langsung lari tuh keluar dari kamar itu. Itu ada kejadian yang pernah saya dengar kayak gitu. Nah, semoga nggak kejadian sama kita atau kamu ya yang lagi dengerin. Oke, lanjut di Nightmare Side Test. Di misteri selanjutnya, selamat malam, namanya Dewi. Halo Dewi, mau cerita. Sekolah aku tuh sekolah seni, Kak. Ada satu kelas di lantai atas yang dinamain kelas Widianti. Banyak yang bertanya-tanya nih, kenapa namanya itu ya? Karena katanya dulu di kelas itu adalah tempat orang yang namanya itu rumornya mengakhiri hidupnya sebelumnya tampil memakai selendang merah dan membentur-benturkan kepalanya katanya ke alat musik gong. Nah, konon katanya setiap latihan di malam hari kita sering mendengar suara gong yang dipukul dari kelas itu padahal nggak ada siapa-siapa. Oh, serius ini? Serius? Iya. Oke. I see. Kayaknya saya tahu. Cuman saat itu nggak bisa tayang. Oke. Oke. Dia kelas seni ya kadang dikaitkan dengan hal seperti itu ya. Itu kan rumor ya. Cerita benar atau enggaknya kan nggak tahu, kadang ya itu jadi cerita turun temurun lah. Kalau di sekolah, wah di sini ada bekas ini. Kayak dulu kalau kita ke sekolah di SD kita gitu, ini kayak bangunan Belanda, terus pasti dia tahu nggak bekas rumah sakit. Nah ini kelas kita kamar mayat ya, kayak gitu-gitu kan. Itu kayak satu cerita yang umum lah pada akhirnya. Nggak tahu kebenarannya karena mungkin kejadiannya udah lama sekali atau seperti apa. Ya ngomongin mirip cerita kayak gini pun saya pernah dengar di sekolah gitu. Dan saat itu ada satu kain yang tergantung di langit-langit, kayu gitu, kayak sampur warna kuning ya. Kalau nggak salah dia terlilit di atas plafon kayu kayak gitu. Ya cerita yang beredar kurang lebih sama. Ini dulu, ini dan segala macam. Gitu. Ngeri. Lagi. Ini nih, mungkin selanjutnya ya. Andara, halo Kang Dimas. Saya A, yang waktu itu cerita. Aku juga ada pengalaman tentang pocong. Oke. Dulu waktu aku SMP kelas 1 lah ya, aku tuh tidur di lantai 2. Kalau di rumahku tuh nyebutnya loteng. Nah aku ke kamar untuk tidur. Bapakku lagi pergi nih. Mamaku di bawah sama adik aku nunggu yang lain pulang. Karena dulu mamaku masih numpang di rumah mertua atau ibu bapaknya bapakku ya. Jadi di sana ada bibi-bibi, ada uwa-uwa juga gitu ya, saudara-saudara serta anak-anaknya juga. Nah pas aku di kamar, aku dengar ada suara tolong, itu lirih banget. Terus suaranya tuh di lantai 3, karena kebetulan lantai 3 itu hanya balkon aja dan aksesnya itu hanya bisa dari kamar aku gitu kan. Jadi suara itu munculnya di lantai 3. Dan pas aku tengok, udah berdiri pocicanya. Mukanya hitam dan mukanya tuh penuh kayak bisul yang borok-borok gitu ya. Udah meletup-letup gitu. Jadi ada keluar-keluar cairan juga. Aku diem,
gak bisa gerak sampai mungkin 5 detik lah. Aku langsung lari ke kasur, nutup pakai selimut, dan akhirnya aku ketiduran. Aduh, serem ya. Ya sosok si Pochicha ini ya, dengan berbagai wujud yang ada gitu, dengan wajah yang ada yang wajahnya seperti terbakar, ada yang penuh dengan borok wajahnya. Bahkan waktu itu saya pernah di Lembang, itu lihat sosoknya si Poci ini, wajahnya tuh kayak serat kayu kering gitu, kayak kayu yang udah kebakar, kayak di api unggun gitu, terus dia bergaris-garis berserat-serat kayak gitu, dan wajahnya tuh kayak gitu, kayak kayu serat-serat gitu. Nah, itu terlihat di salah satu tanjakan yang cukup terkenal lah untuk warga-warga daerah Bandung Utara, Puncelut atau Lembang gitu. Di situ tanjakannya lumayan. Namanya pun nama-nama kartun gitu. Itu pernah di situ. Dan ternyata di sebelah sananya ada makam atau pemakaman umum ya. Wah, ngeri. Terima kasih banyak pastinya untuk Insan Muda yang sudah tadi bercerita, mengirimkan pengalaman-pengalaman seramnya ke Nightmare Site untuk dibacakan di Nightmare Site Testi Misteri. Di Mas Pamit, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan selalu ingat, jangan pernah dengerin Nightmare Site ini sendirian.